Ketika syaitan telah berputus asa untuk menggoda manusia dalam keburukan, dia membuat mereka berpecah belah. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun illa fit tahrish bainakum. Syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang muslim, kecuali dia akan mengusahakan perpecahan permusuhan di antara. Makanya permusuhan itu mendatangkan keburukan. Ya, seharusnya orang menilai itu mudah. Ketika terjadi perselisihan, tidak akan bisa kita menilai. Dan juga ketika terjadi perselisihan, kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Caranya kita menilai sesuatu, jangan waktu ada fitnah. Sebelum ada fitnah, siapa yang ahlu sunnah kita akan kenal. Oh, dia ini ahlu sunnah. Inilah orang-orang yang kita kenal sebagai sunnah. Itulah yang kita jadikan sebagai asal. Ketika muncul perselisihan dikatakan dia keluar dari ahlu sunnah. Mana buktinya? Kita punya kaidah dalam Islam, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Sekarang saya tanyakan sama antum. Kalau ada orang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, antum tahu dia adalah muslim. Apakah boleh kita mudahkan keluarkan dia dari Islam? Atau harus dengan hati-hati atau dengan dalil yang yakin? Apa jawabannya? Harus dengan yakin. Sampai pun ada orang-orang yang mungkin melakukan perbuatan syirik karena jahil, apakah bisa kita cap dia keluar dari Islam? Tidak boleh. Nah, kaidah dalam masalah mengkafirkan sama dengan cara membid'ahkan. Itu sama persis kaidahnya. Kalau kita mudah mengkafirkan berarti waktu dipraktekkan, mudah membid'ahkan orang mengatakan keluar dari ahlu sunnah, berarti ini adalah fitnah sama dengan fitnah khawarij. Cuma kalau khawarij mudah mengkafirkan, kalau ini mudah membid'ahkan. Persis sama kaidahnya. Sebagaimana dalam urusan mengkafirkan tidak boleh kita bermudah-mudah. Seorang muslim yang telah jelas Islamnya, syahadatnya jelas, dia mengaku bangga dengan Islam. Kalau dia berbuat salah, kita beri udzur karena kebodohannya. Maka demikian pula apalagi seorang ahlu sunnah yang kita kenal dia sama-sama kita dengan sunnah, dulunya berdakwah di atas sunnah. Kalau tidak ada dalil yang jelas yang membuat dia keluar dari sunnah, maka tidak boleh kita mengatakan dia keluar dari sunnah. Kita boleh menyalahkan, mengkritik pendapatnya, tapi kalau mengatakan bukan ahlu sunnah, wah ini yang tidak dibenarkan. Kemudian kalau dia ahlu sunnah, hukum asalnya ahlu sunnah itu kebaikannya diambil, keburukannya dibuang. Ahlul bid'ah tidak perlu diambil sama sekali apapun yang ada pada diri mereka, karena semuanya kotor, rancu. Kalau ahlu sunnah tidak, kita ambil kebaikannya. Kalau kita buang keburukannya ahlu sunnah, maka berarti semua ulama kita akan buang pendapatnya, karena tidak ada ulama yang selamat dari kesalahan. Tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan kecuali Rasulullah SAW, para nabi dan para rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara kita menyikapi perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut.